berseteru ibarat seperti itu. Eh, Peran advokat tuh harusnya seperti apa sih bang? Maksudnya apakah ya kayak tadi abang bilang ya tidak selalu harus masuk ke ranah hukum berbentuk laporan. Harus peran advokat itu seperti apa bang dalam menyikapi konflik antara dua pihak? Oke, advokat itu adalah aparat penegak hukum. Kita punya undang-undang nomor 18 tahun 2003. Kepolisian juga punya undang-undang kepolisian. Kejaksaan juga punya undang-undang kejaksaan. Hakim juga punya undang-undang kehakiman. Karena kita profesinya sama. Dan kita adalah pekerja mandiri, profesional. Kita bukan PNS. Jadi tugas advokat lebih cepat, lebih baik. Kalau misalnya ada permasalahan hukum, kenapa tidak diselesaikan secara mediasi, silaturahmi, musyawarah, dan rekonsiliasi? Zaman sekarang ada namanya restoratif justice. Sebenarnya dari dulu advokat tuh harusnya sudah mengerti mediasi itu adalah tahapan yang sangat fundamental. Sehingga apa? Tidak masuk permasalahan hukum tersebut ke ranah yang namanya litigasi, melibatkan kepolisian ataupun kalau perdata langsung ke pengadilan negeri dalam bentuk gugatan gitu. Dan fungsi dari advokat harusnya mendamaikan antar para pihak sehingga apa? Permasalahan peristiwa hukum para pihak tadi selesai dengan indah. Itulah fungsi advokat. Sekali lagi advokat jangan mengidentikan diri dengan kliennya, dan advokat tidak identik dengan kliennya atau dengan customer. Bila kita menghandle atau dipercaya mendapatkan surat kuasa dari seorang koruptor, apakah kita koruptor? Kan enggak. Kita dipercaya oleh seorang pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP yang ancamannya pidana mati. Apakah kita pembunuh juga? Kan tidak. Kita dipercaya oleh penista agama. Apakah kita penista agama juga? Kan tidak. Dan lain-lain. Artinya sejatinya advokat harusnya bisa meredam permasalahan hukum para pihak menjadi non permasalahan hukum. Damai, dan damai. Dua lembaga namanya kode etik dan majelis kehormatan sebenarnya. Karena apa? Di sanalah advokat melihat atau dilihat bahwa kita ada batasan-batasan yang sepertinya adalah terkait dengan norma dan dogma. Jadi advokat pun terlingkup dalam sebuah ruang lingkup di kode etik tadi. Pertama, advokat tidak identik dan tidak boleh mengidentikan diri. Kemudian advokat tidak ada hubungannya sama klien. Kemudian advokat harus menerima kasus apapun, tidak boleh menolak kasus apapun karena itu etikanya. Berikutnya advokat harus menuntaskan kasus yang semestinya bisa diselesaikan secara musyawarah, tanpa masuk ke ranah yang namanya persidangan ataupun laporan polisi.